Selamat datang di Infonomi, ini adalah sebuah kehormatan, Magic 8 Lite, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menjalani proses pengaturan perangkat ini. Jadi saya akan membahas ini secara cukup detail dan juga menjelaskan banyak hal yang mungkin sering luput dari perhatian. Jadi yang pertama, mari kita mulai dengan memilih bahasa kita. Tidak ada yang benar-benar rumit. Di sini, temukan bahasa yang Anda inginkan dari daftar. Kemungkinan besar bahasa yang ingin Anda gunakan sudah terpilih. Jika sudah, Anda bisa klik mulai atau pilih salah satu, lalu pilih mulai dan selanjutnya pilih wilayah Anda. Dan untuk saya entah kenapa wilayahnya sudah terpilih. Sekarang UK. Saya sama sekali tidak ingin dianggap tinggal di UK demi apapun. Hanya karena saya sangat menghargai privasi saya dan pertimbangkan hal itu. Para politisi brengsek yang memutuskan bahwa Anda tidak punya privasi karena Anda seharusnya tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, atau jika Anda tidak punya apa-apa untuk disembunyikan, Anda tidak perlu khawatir, sementara mereka sendiri menikmati privasi mereka dengan tidak termasuk dalam undang-undang yang mereka buat untuk mencabut privasi Anda. Saya menganggap itu sebagai tindakan yang licik. Dan jika Anda berasal dari sana, silakan saja pilih wilayah lain apapun. Tapi saya sendiri tidak tahu apakah ini akan berdampak atau tidak. Saya berharap begitu. Tapi ingat, bisa saja tidak berdampak sama sekali. Namun jika memang berdampak, mungkin memilih wilayah lain bisa membuat ponsel Anda tidak dilacak, tidak dimata-matai, dan terhindar dari segala omong kosong lainnya. Karena jujur saja, Inggris memang ingin punya akses belakang ke Apple, dan kita tahu soal ini karena Apple menolaknya. Tapi kalau kita coba untuk benar-benar memikirkannya kembali secara mendalam, seandainya kamu adalah sosok orang yang sangat brengsek, seorang pemimpin otoriter yang memang ingin mengontrol seluruh lapisan masyarakatmu, maka dalam kasus seperti ini, jika ada sebuah perusahaan besar yang berani menolak permintaanmu, kira-kira apa langkah terbaik berikutnya yang harus kamu ambil? Menurut saya langkahnya adalah, ya sudah, kamu tidak boleh jual ponsel di negaraku, tapi nyatanya Apple masih menjual ponsel di sana. Jadi kita mungkin bisa berasumsi bahwa mereka memang setuju untuk mengembalikan akses ke sana, dan kemungkinan besar jika mereka setuju, mereka juga akan dipaksa untuk tidak mengungkapkan informasi tersebut. Intinya, agar kita tidak mengetahuinya, sekadar bahan pertimbangan. Perlu diingat, ini hanyalah teori dan belum terbukti secara nyata. Terlepas dari kenyataan bahwa kita tahu Apple pernah menolak akses mereka ke hal ini beberapa waktu lalu. Tapi saat ini, jujur saja, perusahaan lebih mementingkan uang daripada privasi. Jadi, silakan ambil kesimpulan sendiri. Hal lain yang mungkin juga akan memengaruhi Anda jika memilih wilayah ini adalah, misalnya terkait Google, yang mengubah cara Anda mengoperasikan perangkat. Biasanya, hal-hal seperti ini terjadi karena Uni Eropa memaksa adanya mandat yang lebih berpihak pada konsumen. Dan dalam kasus seperti ini, perusahaan-perusahaan umumnya akan mematuhi hukum semacam ini, bahwa mereka dipaksa untuk melakukannya secara tidak sukarela di wilayah-wilayah yang memang mewajibkan hal tersebut, benar kan? Jadi sebagai contoh, jika di Uni Eropa memaksa mereka untuk menghapus sesuatu, maka hal tersebut jika menguntungkan bagi mereka hanya akan dihapus di Uni Eropa saja. Sementara di Amerika Serikat dan seluruh dunia lainnya, hal itu masih akan tetap ada karena memberikan keuntungan bagi mereka. Jadi ingatlah hal ini saat Anda memilihnya. Hal itu bisa berdampak tertentu. Sekarang saya akan memilih Polandia jika memungkinkan. Saya cukup yakin saya seharusnya bisa melakukannya. OPP Polandia. Tunggu, di mana letaknya? Tidak Polandia. Tunggu, apakah itu di bagian paling atas? Mungkin. Tidak, bukan itu. Wah, itu bagus sekali. Di mata kehormatan Polandia tidak ada. Apa ini? Tahun 1940. Jadi, tahu apa? Saya akan memilih Kamboja saja. Ayo. Sial, aku ketinggalan. Sudahlah, Austria lebih baik daripada Inggris. Jadi selanjutnya, kita memiliki ketentuan penggunaan. Dan di sini kita memiliki perjanjian lisensi pengguna akhir yang dapat Anda klik detailnya, pernyataan layanan dasar yang dapat Anda klik detailnya. Dan sepertinya hanya itu saja. Anda tentu saja dapat membacanya jika ingin mengetahui secara pasti apa yang Anda setujui.
Tapi ketahuilah bahwa kamu tidak bisa berdebat dengan mereka atau menolak sebagian dari ketentuannya. Pada akhirnya kamu harus menyetujuinya. Saya telah berbicara dengan saksama dan menyetujui ketentuan di atas. Bukan seolah-olah kamu punya pilihan di sini. Jadi kita tidak akan repot-repot membaca omong kosong ini, dan kita akan lanjut ke halaman berikutnya yang menampilkan opsi masukkan kartu SIM. Sekarang ini opsional dan Anda tidak perlu terhubung, Anda bisa langsung klik berikutnya jika Anda mau. Ada dua cara berbeda untuk memasukkan kartu SIM, salah satunya adalah dengan menambahkan eSIM, meskipun saya rasa ini akan mengharuskan Anda terhubung ke internet. Benar begitu? Ya, koneksi internet memang diperlukan, jadi Anda harus terhubung ke jaringan untuk menambahkan eSIM. Atau jika Anda ingin menambahkan kartu fisik, cukup keluarkan tray yang ada di kanan bawah sini, masukkan kartu Anda, dan selesai. Saya tidak akan melakukan salah satu dari itu, saya hanya akan memilih lanjutkan. Dan inilah halaman koneksi jaringan kita, jadi di sini Anda bisa masuk ke jaringan Wi-Fi Anda jika ada. Jika tidak ada, Anda bisa melewatinya, itu sangat bagus. Terima kasih, Honor. Terima kasih karena telah mengizinkan saya melewati bagian ini. Tidak semua perangkat memiliki fitur ini. Selanjutnya, kita punya pengaturan tanggal dan waktu. Sekarang, jika Anda serius untuk bersemangat koneksi jaringan apapun, tanggal dan waktu Anda mungkin tidak diatur dengan benar. Aduh, saya tidak tahu kenapa saya butuh usaha begitu besar untuk mengatakannya. Jika tidak diatur dengan benar, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Anda bisa memperbaikinya. Namun begitu Anda memasukkan kartu SIM, perangkat akan terhubung ke jaringan, atau saat Anda masuk ke Wi-Fi, hal yang sama akan terjadi. Dan setelah itu terjadi, waktu Anda akan secara otomatis disesuaikan agar benar, jadi mengaturnya di sini sebenarnya tidak terlalu penting. Selanjutnya, kita punya perlindungan perangkat dan ada beberapa cara berbeda untuk melakukannya. Jadi opsi terakhir yaitu sandi sebenarnya memiliki 3 metode perlindungan yang berbeda. Itu bisa berupa PIN, pola, atau kata sandi, tetapi secara default perangkat memilih PIN 6 digit. Mari kita klik di sini untuk mengubahnya menjadi PIN khusus 4 digit, yang menurut saya ini adalah PIN khusus, pola, atau kata sandi. Sekarang untuk contoh kali ini saya akan memilih pola. Namun perlu diingat, Anda tidak perlu memilih jenis kunci layar apapun jika Anda tidak menginginkannya. Namun karena ponsel Anda biasanya menyimpan data pribadi, saya sangat menyarankan Anda untuk memilih semacam kunci layar jika sewaktu-waktu Anda kehilangan perangkat Anda. Setidaknya Anda punya ini. Rasa tenang bahwa perangkat Anda terlindungi dan data di dalamnya tidak mudah diakses oleh siapapun yang menemukan perangkat Anda. Dan selain itu, dalam kasus seperti ini, biasanya jika tidak ada perlindungan, perangkat bisa dengan mudah di-reset dan digunakan tanpa masalah apapun. Namun jika perangkat Anda memiliki perlindungan dan akun Google, yang biasanya memang ada, perangkat Anda akan terkunci FRP. Artinya, siapapun yang menemukannya dan memutuskan untuk tidak mengembalikan perangkat kepada Anda tidak akan mudah menggunakannya. Sekarang, setelah Anda memilih jenis kunci layar apapun, Anda juga memiliki opsi untuk menambahkan sidik jari atau pengenalan wajah. Anda harus memiliki kunci layar untuk salah satu atau kedua fitur tersebut, karena ini adalah biometrik dan biometrik tidak 100% dapat diandalkan. Jadi, pada saat biometrik seperti wajah atau sidik jari Anda sedang rewel dan tidak bisa mengenali Anda, karena amit-amit Anda punya noda kecil saja. Nah, Anda masih bisa menggunakan pola, PIN, atau kata sandi sebagai cara alternatif untuk membuka perangkat Anda yang tidak peduli dengan noda kecil Anda itu. Sekarang saya akan melewati bagian ini. Saya sendiri tidak terlalu peduli dengan biometrik. Dan selanjutnya kita punya satu hal yang akan saya bahas agak lama. Layanan Google. Ada sedikit hal yang disebutkan di sini yang menurut saya perlu Anda ketahui. Jadi kita punya beberapa layanan yang berbeda, lokasi pemindaian. Mengirim data pengguna dan diagnostik, lalu menginstal pembaruan dan aplikasi yang tidak memiliki tombol pengaturan apapun. Tentu saja tidak ada. Jadi mari kita mulai dari atas. Lokasi. Pada dasarnya ini akan mengumpulkan lokasi Anda di peta melalui Wi-Fi dan GPS. Sekarang Anda bisa mematikannya, tapi lokasi Anda tidak benar-benar hilang dari jaringan. Seperti yang diisyaratkan oleh tombol pengaturan, gunakan lokasi. Tanpa itu, dengan mematikannya seharusnya Anda tidak bisa dilacak. Secara logika benar kan? Ada tombol untuk lokasi, gunakan lokasi, jangan gunakan lokasi.
Tanpa itu tidak ada lokasi, Anda tidak tahu di mana Anda berada, kan? Atau ponsel tidak tahu di mana Anda berada. Nah, Anda salah karena ada menara seluler yang kemungkinan besar terhubung dengan ponsel Anda. Dan itu sudah pasti melacak Anda. Jadi dengan terhubung ke sana, perangkat Anda memiliki IP atau email, dan itu otomatis dikumpulkan karena itu unik untuk setiap perangkat. Pada dasarnya Anda sedang dilacak melalui itu. Mungkin tidak seakurat GPS, tapi tetap saja sangat akurat. Jadi itu salah satunya. Sekarang kita gulir lebih jauh ke bawah. Kita punya opsi izinkan pemindaian. Jadi ini memungkinkan perangkat untuk memindai jaringan seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Sekarang ini memungkinkan perangkat untuk memindai sinyal lain. Sinyal lain juga masih bisa memindai perangkat Anda. Jadi ini sesuatu yang perlu diingat. Jadi itu tadi bagus. Jadi sekali lagi ini agak bertentangan dengan opsi ini yang dinonaktifkan. Tapi bagaimanapun juga, lanjut, kita punya opsi kirim data pengguna dan diagnostik yang secara realistis data apapun yang dihasilkan di perangkat ini adalah data pengguna. Saya tidak peduli kalaupun itu entahlah memberikan semacam IP yang dianggap sebagai data diagnostik. Itu tetap saja data saya dari ponsel saya yang ada di saku saya yang saya beli dengan harga penuh. Setiap data, ini adalah data saya. Jika saya mematikan itu, saya rasa tidak seharusnya ada 1 kilobyte pun yang keluar dari perangkat ini. Tapi jelas itu tidak akurat karena perangkat Anda misalnya menyiarkan nomor emailnya ke menara seluler. Dan jika Anda tidak percaya bahwa ini terjadi, ada cara mudah untuk memeriksa apakah perangkat Anda membocorkan data apapun. Setelah Anda mengaturnya tanpa menghubungkan ke jaringan atau jenis mobile apapun, SIM atau Wi-Fi, buka dialer Anda dan ketik 911. Beritahu saya jika panggilan itu tersambung. Sudah pasti bisa saya katakan bahwa panggilan itu akan tersambung. Akan ada seseorang yang mengangkat karena ini adalah jenis panggilan darurat. Mereka tidak membutuhkan kartu SIM maupun Wi-Fi. Panggilan itu tetap bisa tersambung, yang berarti panggilan itu tidak masuk ke perangkat Anda secara ajaib. Kita bukan berada di Hogwarts. Jadi ini terhubung ke menara seluler. Menara seluler mengetahui nomor email Anda. Orang tersebut tahu di mana menara seluler berada dan siapa yang menerima sinyal. Itu adalah pengetahuan umum, khususnya untuk keperluan panggilan darurat 911. Dan terkadang hal itu juga dapat memicu pelacakan GPS Anda untuk mengetahui lokasi pasti ponsel tersebut. Semua ini sama sekali tidak penting. Semuanya kosong menurut Google. Omong kosong belaka. Berharap Anda tidak pernah menyadarinya, tapi jika Anda mulai menggali lebih dalam, Anda mungkin akan segera menyadarinya. Itu saja. Dan mari kita jujur, ketika berbicara soal keamanan Anda tidak punya apa-apa dengan Google. Google adalah bisnis yang menghasilkan uang dari data Anda, bukan dari keamanan Anda. Dan keduanya saling bertentangan. Jadi jelas semua ini memang seperti itu sekarang. Hal terakhir di sini adalah pembaruan instalasi dan ops. Sekarang, itu yang paling buruk, mengingat tidak ada tombol pengaturannya, dan saya cukup yakin yang satu ini juga tidak punya tombol pengaturan, karena alasan hukum itu akan sangat mudah ditemukan oleh siapa saja. Jadi, sekali lagi, ini hanya omong kosong belaka. Bahwa kamu bisa mencopot pembaruan aplikasi dan semua itu lewat pengaturan atau apalah, kan? Mari kita jujur saja. Tidak ada yang disebutkan di sini yang benar-benar penting, dan tidak ada yang dimatikan di pengaturan juga tidak berdampak apa-apa. Tidak sampai sejauh itu kamu pikir begitu. Sekarang di pengaturan kamu bisa menonaktifkan pembaruan. Itu bagus. Saya kira aplikasi-aplikasi nggak akan mendapatkan pembaruan. Meskipun begitu, beberapa di antaranya masih tetap dapat. Saya tahu itu pasti. Dan misalnya sebagai contoh, saya cenderung menggunakan, izinkan saya, ayo buka kuncinya. Saya cenderung menggunakan ini, mobil. Nah, perangkat sampah ini malah dapat pembaruan OTA. Saya sudah menonaktifkan pembaruan otomatis, tetapi aplikasi sialan ini mengubah tata letaknya setiap beberapa saat. Hal itu tidak dilakukan dengan izin saya dan tidak dilakukan melalui pembaruan aplikasi. Ini dipaksakan melalui layanan mereka, OTA atau apapun itu yang tidak dapat saya kendalikan. Aku tidak bisa menghentikannya. Besar, saya cuma menyukai privasi yang saya miliki di sini. Saya suka kendali yang saya miliki atas perangkat saya sendiri. Nah, itu semua bagus sekali. Hal itu sebenarnya tidak sering terjadi, terutama pada sebagian besar aplikasi, jadi tidak apa-apa.
Hal lainnya adalah pembaruan sistem. Sekarang Anda juga dapat menonaktifkannya di pengaturan. Perangkat Anda mungkin menampilkan pesan seperti ini. Ini seperti minus. Dan saya bisa mengabaikan ini, saya bisa langsung menutupnya dan tidak peduli sama sekali. Itu semua terdengar menyenangkan dan baik-baik saja. Nah, sekarang hal terakhir yang tidak disebutkan atau tidak bisa Anda matikan adalah pembaruan OTA, lebih tepatnya layanan pembaruan OTA. Sekarang, ini adalah proses latar belakang yang berjalan di ponsel Anda tanpa sepengetahuan Anda. Anda tidak bisa menemukannya di aplikasi karena ini bukan aplikasi melainkan sebuah proses. Ada beberapa aplikasi yang bisa Anda unduh dari Play Store yang memungkinkan Anda melihat proses-proses tersebut dan Anda bisa melihatnya di sana. Sekarang, sampah yang berjalan di sana tanpa sepengetahuan atau bahkan izin Anda itu bertanggung jawab untuk memaksa pembaruan ke perangkat Anda tanpa sepengetahuan Anda, bahkan ketika Anda sudah mematikan semua hal yang berhubungan dengan pembaruan. Sekarang, Anda mungkin pernah mendengar belum lama ini tentang Samsung bahwa kulkas pintar mereka yang luar biasa akan menampilkan iklan. Mereka yang memiliki layar akan mendapatkan iklan. Kulkas seharga sekitar $3.000 saja sudah dipasangi iklan? Apa kau bercanda? Sekarang, Anda tidak bisa mematikannya karena itu akan dimuat ke perangkat Anda melalui pembaruan OTA yang tidak dapat Anda nonaktifkan. Hore! Sialan kau, Samsung! Nah, meskipun begitu, sebenarnya ada cara untuk menyingkirkan hal-hal tersebut. Layanan, sejujurnya saja, Anda bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pihak ketiga yang memungkinkan Anda melihat proses-proses ini, Anda bisa menghapusnya. Sekarang, Anda mungkin tergoda untuk melakukannya, karena sepertinya Google sedang berusaha memperketat kendali atas sistem mereka. Pada dasarnya, untuk mencegah Anda mengunduh aplikasi pihak ketiga, karena jangan sampai Anda bisa mengunduh sesuatu yang sebagus Netflix yang tidak perlu Anda bayar atau Anda bisa menonton YouTube tanpa iklan. Kita tidak boleh membiarkan itu terjadi, kan? Revenge seharusnya tidak ada di mata YouTube karena pada dasarnya itu seperti YouTube Premium gratis. Jadi mereka pada dasarnya berusaha mengunci sistem agar orang-orang tidak bisa melakukan itu dengan dalih demi alasan keamanan. Karena memang ada banyak aplikasi malware, tapi yang ada di Play Store kita, itu tidak akan kita bahas. Kita hanya akan menutup mata, melupakan, bersembunyi di bawah sofa, dan pura-pura itu tidak ada. Tapi yang memengaruhi pendapatan kita, itulah yang benar-benar kita pedulikan. Dan alih-alih memperbaikinya dengan cara yang berarti, melalui entah apa, antivirus sialan atau semacamnya yang sudah dimiliki Android, jadi mungkin cukup ditingkatkan saja. Sebagai gantinya, kami hanya akan menghapus kemampuan untuk menginstal aplikasi pihak ketiga sekarang. Saya ingin memberikan pujian. Mereka membatalkan rencana itu karena orang-orang benar-benar marah. Benar kan, Liesel? Dan mereka kalau akan mempersulit Anda untuk menginstal aplikasi. Ketika itu terjadi, pembaruan tersebut akan dimuat melalui pembaruan OTA yang tidak bisa Anda matikan kecuali Anda menghapus layanannya. Dan sekarang inilah sisi buruknya. Jika Anda menghapusnya, Anda juga akan kehilangan pembaruan pada perangkat Anda yang bertanggung jawab atas segala jenis kerentanan, termasuk patch keamanan yang biasanya Anda dapatkan. Ketika Android memiliki semacam kerentanan, biasanya akan segera diperbaiki dengan mudah sehingga para peretas tidak bisa menyalahgunakannya. Jika Anda menghapusnya, hal itu tidak akan terjadi lagi. Sekarang, jika perangkat Anda sudah melewati masa pakainya setelah sekitar 3 tahun atau lebih, dan perangkat itu sudah tidak lagi mendapatkan pembaruan apapun, baik patch keamanan maupun pembaruan biasa, biasanya hal itu tidak akan terjadi dalam kasus ini. Jadi setelah Anda berhenti mendapatkan pembaruan baru untuk Android dan semacamnya, Anda juga tidak mendapatkan keamanan. Dan dalam kasus ini, Anda hanya mendapatkan hal-hal tidak berguna yang tidak Anda pedulikan, tapi Anda tidak mendapatkan keamanan yang seharusnya Anda pedulikan. Pada titik itu, silakan hapus layanan OTA dan jangan pedulikan lagi karena sudah tidak berguna untuk Anda. Nah, itu dengan asumsi Anda ingin perangkat Anda tetap berfungsi seperti sekarang. Sekarang, mari kita lanjutkan dan di sini kita punya data dan privasi. Oh wow, itu benar-benar omong kosong. Kalau saya pernah melihat yang seperti ini di sini, data dan privasi di Android, ya lelucon yang bagus. Mari kita lanjut ke layanan yang ditingkatkan. Sekarang Anda bisa membaca sendiri apa saja itu. Ini sebagian besar berasal dari Honor karena mengacu pada Magic OS. Saya sendiri tidak terlalu peduli, jadi saya akan melewati sebagian besar dari ini. Program peningkatan pengalaman pengguna, layanan lokasi,
Layanan lokasi ini memungkinkan aplikasi seperti cuaca, kesehatan, dan peta untuk mengakses lokasi perangkat Anda. Oke, maksud saya ini terserah Anda. Ini semacam berkaitan lagi dengan tombol lokasi yang saya bicarakan sebelumnya. Kemungkinan besar itu akan mengaktifkannya kembali jika Anda peduli. Tapi ketahuilah bahwa beberapa aplikasi sama sekali tidak akan berfungsi kecuali Anda memberikan akses ke fitur tersebut. Salah satunya misalnya Tinder yang langsung terlintas di pikiran saya. Jadi melanjut ke proses pengaturan, pastikan perangkat lunak Anda selalu diperbarui. Sekarang Anda punya tombol biru, aktifkan dan lanjutkan. Atau jika Anda tidak mau, Anda bisa memilih perbarui secara manual. Dan jika Anda tidak ingin pembaruan otomatis semalaman, ya kita akan abaikan saja ini dan lanjut ke berikutnya. Sekarang kita masuk ke sistem dan navigasi. Di sini opsinya lebih sedikit dibandingkan yang ada di pengaturan, jadi Anda bisa memilih navigasi mana yang Anda inginkan, baik itu gestur maupun tombol. Dan keduanya memang seperti itu, secara default, Anda bisa memilihnya sesuai keinginan. Namun jika Anda masuk ke pengaturan, misalnya untuk tombol, Anda punya opsi untuk memindahkan tombol kembali dari kiri ke kanan, dan juga menambahkan tombol tambahan untuk menarik turun toggle Anda. Dan sekali lagi, dengan tombol itu, Anda juga bisa membalik tombol kembali dari kiri ke kanan. Nah, pada gestur, Anda bisa menyembunyikan bar panduan, dan ada bar kecil seperti di iPhone. Anda membutuhkan itu untuk circle to search jika ingin digunakan yang secara default sudah diaktifkan. Dan Anda juga bisa menonaktifkan Google Assistant yang diakses dengan menggeser dari sudut seperti ini. Dan Anda bisa meningkatkan atau menurunkan sensitivitas gestur kembali, dan ada beberapa opsi lain yang saya lupa. Jadi, untuk kontrol dan kustomisasi yang lebih luas, buka pengaturan, sistem dan pembaruan, lalu navigasi gestur. Sekarang kita lanjutkan. Ini pada dasarnya menyelesaikan proses pengaturan. Tadi saya sempat menyebutkan, atau sebenarnya saya belum menyebutkan, tapi jika Anda berencana untuk memulihkan aplikasi dan data yang sebenarnya tidak muncul di tahap manapun, saya rasa Anda bisa menggunakan aplikasi yang sudah tersedia di perangkat ini yang ada di bagian alat di sini. Dan aplikasi itu adalah Device Clone. Aplikasi ini memungkinkan Anda memindahkan semua data dari perangkat lama ke perangkat ini. Dan ini memungkinkan Anda memindahkan data seperti riwayat panggilan, pesan, aplikasi, foto, video, musik, dokumen, dan semacamnya. Saya menyebutkan hal ini karena cara lain yang bisa Anda lakukan adalah melalui Google, tapi Google akan mengambil data Anda, sedangkan aplikasi ini tidak. Aplikasi ini membuat koneksi lokal ke perangkat lainnya. Jadi misalnya jika Anda memiliki Samsung, Anda bisa mengunduh aplikasi ini melalui Play Store di Samsung, lalu Anda bisa menghubungkan kedua perangkat tersebut. Kedua perangkat akan membuat hotspot di antara satu sama lain dan memindahkan data secara fisik dari satu ponsel ke ponsel lainnya. Tidak masalah jika aplikasi yang ingin Anda pindahkan berasal dari GitHub atau sumber lain, aplikasi ini tetap akan memindahkannya. Nah, ini adalah cara yang jauh lebih baik. Sangat saya rekomendasikan untuk memanfaatkan cara ini. Tapi bagaimanapun juga, semoga informasi ini sangat membantu, dan jika iya, jangan lupa untuk tekan tombol suka, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.